Jadi ternyata Priti memanipulasi kedatangan dia ke Jakarta dengan membuat paspor palsu seperti ini. Kamu lihat sendiri kan? Cap imigrasinya masih tertanggal hari ini. Itu berarti aku baru sampai Jakarta hari ini. Bagaimana mungkin Priti berani melakukan pemalsuan dokumen seperti ini demi bertemu dengan Rehan? Najwa, belum selesai. Kenapa lama sekali, Najwa? Aku kesulitan mencari tas untuk membawa baju-bajunya Priti. Ya, ini ada. Pakai ini. Aku harus menyembunyikan semua ini dari Rehan. Jangan sampai Rehan tahu perbuatan Priti. Aku tidak mau Priti tampak buruk di mata Rehan. Apalagi sekarang dia sedang terbaring koma. Ya Allah, aku mohon. Tutuplah aib Priti dan maafkanlah kebohongan yang sudah dilakukannya. Ayo. Ayah. Ini surat pernyataan aku. Aku mengakui kalau anak dalam kandungan Anita adalah anak kandung kamu, bukan aku. Puas kamu? Bagus. Itu artinya kamu sudah berpikiran dewasa. Dan ini adalah keputusan terbaik, tidak hanya untuk kamu, tapi juga untuk semua orang. Kamu gak usah khawatir. Karena anak itu akan aku jaga dan aku rawat. Dan cuma aku yang bisa melakukan itu semua. Akhirnya kamu mau menurut juga, Dion. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Mami akan pastikan pada akhirnya kamu akan mendapatkan semuanya. Silakan, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau begitu. Sekarang aku akan urus surat pembebasan kamu, sekaligus juga jaminan untuk kamu. Tolong, Pak. Semuanya diatur. Baik, Pak Aldi. Terima kasih, Aldi. Aku minta maaf atas semua kesalahan aku ke kamu selama ini. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Sebagai keluarga, aku harus terima kamu apa adanya. Ayo, Pak. Dion, kamu sudah melakukan yang terbaik. Bukan untuk masa depan kamu aja, tapi juga buat anak itu. Mami bangga sama kamu. Kamu sudah berpikiran cerdas. Ingat, Mi. Aku lakuin ini bukan buat siapa-siapa. Bukan buat Mami, bukan buat Anita, dan bukan buat Aldi. Aku ngalah. Karena aku mau berpikir jauh ke depan. Dan aku lakuin semua ini demi darah daging aku sendiri, Mi. Demi calon anak aku. Priti, percayalah, aku sudah memaafkan semua yang kamu lakukan. Aku ikhlas memaafkan kamu. Aku tahu betapa cintanya kamu kepada Rea. Sampai-sampai kamu rela datang ke Jakarta menggunakan paspor palsu dan berkali-kali ingin melakukan. Priti, cepatlah sembuh. Aku yakin kali ini kamu akan bisa menikahi Rehan. Cepatlah bangun, Priti. Masya Allah, Priti, kamu bisa mengeluarkan air mata. Priti, kamu udah sadar. Suster. Suster. Ya, ada apa, Bu? Suster, subhanallah, tadi saya melihat pasien mengeluarkan air mata.
Oh, syukurlah Bu, itu pertanda baik bahwa saraf otak pasien bisa memberikan respon dengan baik. Alhamdulillah, Priti. Kamu sudah semakin membaik, Priti. Insya Allah sebentar lagi kamu bisa sadar. Kamu harus terus berjuang ya, Priti. Ibu, sebaiknya ibu pulang. Ibu, aku pikir sebaiknya ibu pulang. Ibu sudah lelah. Pulang dan istirahatlah. Tidak. Ibu tidak akan meninggalkan tempat ini 1 detik pun. Ibu baru akan pulang kalau Priti sudah sembuh. Ibu, sepertinya Priti sudah menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Tadi aku melihat Priti menangis. Apa yang kamu katakan pada Priti sehingga membuat dia menangis? Pasti kamu bicara macam-macam kan? Apa kamu belum puas melihat Priti sekarat di dalam sana? Dan sekarang kamu pasti menginginkan Priti meninggal dalam kesedihan. Ya kan? Ngaku aja. Ibu, ini sudah malam, Bu. Di sini semua bisa dengar ibu. Tolong, ini rumah sakit. Biarkan saja Rehan. Biar semua orang mendengarkan suara ibu. Biarkan seluruh dunia tahu bagaimana mental istri kamu ini. Dia itu licik. Dia itu masuk sana ingin membunuh Priti. Hentikan. Hentikan, Ibu. Ibu sekarang sudah keterlaluan. Cukup sudah menyalahkan Nacho untuk semua hal. Ibu menjadi histeris dikarenakan kondisi Priti yang sekarang. Kontrol emosi ibu sekarang. Bagaimana ibu bisa bicara seperti yang barusan? Tahu, Nacho bisa saja marah dan pergi. Pergi! Meninggalkan aku, meninggalkan rumah tangga kami. Itukah yang ibu ingin lihat dari kami? Ibu akan bahagia melihat itu terjadi. Ibu akan puas. Maafkan aku, Nacho. Kamu tenang ya. Maafkan ibuku, Nacho. Maaf untuk apa yang dikatakannya. Kalian berdua mau kemana? Aku mau antar Anita ke dokter. Ngecek kandungan. Doain aja mudah-mudahan bayinya sehat. Karena bagaimanapun juga kan bayi ini akan menjadi keluarga baru kita. Penerus nama besar dari papi. Iya dong Aldi, anak ini kan pewaris nama besar kakeknya. Seorang pejabat yang luar biasa hebatnya. Dan jangan lupa, anak ini juga akan jadi penerus bisnis papanya, Aldi Haryokusumo. Seorang pengusaha hebat dan terkenal. Aku bangga sama kamu. Terlaluan, Anita. Dia gak peduli sama perasaan aku. Rasakan kamu, Dion. Sekarang kamu tahu gimana rasanya cinta bertepuk sebelah tangan. Dulu aku harus mengemis cinta sama kamu. Tapi sekarang aku akan bikin kamu mengemis di kaki aku. Ya udah yuk. Bye Mami. Bye Dion. Kita pergi dulu ya. Anita, ingat ya apa yang Mami bilang. Jaga kandungan kamu baik-baik supaya hidup kamu selamat dan tidak hancur berantakan, ya? Seharusnya aku yang membawa Anita ke dokter.
Karena itu adalah kewajiban aku sebagai seorang bapak dari kandungannya. Sekali lagi Aldi udah mengambil apa yang menjadi milik aku. Kamu cemburu sama kemesraan Aldi dan Anita? Aku sama sekali nggak cemburu, Mi. Aku cuma peduli anak yang ada di dalam kandungannya Anita. Anita itu bukan tipe wanita yang bisa bikin aku jatuh cinta. Makanya aku marah sama Aldi. Karena dia udah mengambil hak aku, Mi. Cukup, Dion. Sebaiknya kamu simpan rapat-rapat rasa cemburu kamu dan rasa kekesalan kamu. Kamu mesti ingat, Dion. Kemarahan Aldi bisa merubah masa depan kita dalam waktu sekejap. Kita masih butuh Aldi sampai saatnya tiba. Tapi hati aku sakit, Mi. Melihat mereka pura-pura bersandiwara. Seakan-akan mereka tuh emang cocok, Mi. Mami juga heran. Padahal biasanya Aldi selalu curiga bahwa anak itu bukan darah dagingnya. Aldi itu nggak seharusnya mengaku-ngaku kalau dia akan menjadi seorang bapak. Sedangkan yang dia ngaku-ngaku itu adalah anak kandung aku, Mi. Sudahlah, Dion. Jangan jadikan ini masalah lagi. Sekarang yang penting kita lanjutkan kerja sama kita. Terus mau Mami apa? Maunya Mami apa? Kamu kan sudah tahu, Dion. Maunya Mami cuma satu, warisan Aldi. Dan kita harus dapat itu sebelum anak itu lahir. Anita juga sudah sepakat dengan rencana itu. Aku ngerti. Setelah kita mendapatkan semua warisannya, Mami akan mengikut aku dan juga Anita. Itu pasti, Dion. Mami pasti akan ikut sama kamu. Karena nantinya Aldi akan jatuh miskin. Kamu kan tahu, Mami nggak mungkin hidup tanpa uang. Mami benar. Aku nggak boleh jatuh mental menghadapi Aldi. Cepat atau lambat, Aldi bakal menerima pembalasan aku. Jadi gimana dok, kondisi dari anak kami? Asumsi secara umum, bayinya sehat dan normal. Alhamdulillah. Selamat ya, Ibu telah melewati masa triwulan pertama dengan baik. Tadinya saya berprediksi kandungan Ibu sangat lemah, sehingga mengakibatkan keguguran. Iya, tapi itu dulu dok. Waktu itu saya memang lagi mengalami banyak masalah dalam rumah tangga saya. Ya kan Aldi? Aldi, aku mohon kamu jangan cerain aku. Aku cinta sama kamu, please. Aku mohon. Aku mau berkorban apapun sama kamu. Aku udah korbanin kesucian aku buat kamu. Kau perlu aku menyembah di kaki kamu, please. Kamu jangan cerain aku, tapi Beruntung ya, Bu Anita punya suami seperti Pak Aldi. Makasih dok. Kalau gitu kami permisi ya. Nanti kita adakan jadwal ulang buat cek berikutnya. Baik Pak, Ibu. Terima kasih. Makasih dok, Makasih, permisi. dok. Halo Tuan Tan, selamat siang. Halo Pak Rehan, saya akan segera datang ke Indonesia dan tepatnya saya akan datang ke kota Bandung. Bisakah kita bertemu di sana? Karena saya ingin membahas mengenai kerjasama kita. Tentu saya bisa datang ke Bandung. Ya, kita bertemu di sana. Kabari saja. Oke, kalau gitu saya akan membooking hotel dan Anda juga akan tinggal bersama saya di hotel yang sama. Oh ya, dan jangan lupa, ajak juga istri Anda karena saya ingin mengenal istri Anda. Oke, pasti saya akan mengajak istri saya. Oke, sampai jumpa di Bandung, Tuan. Oke, sampai jumpa di Bandung. Terima kasih, Tuan. Siapa yang mau pergi ke Bandung dan untuk keperluan apa? Ibu ingat dengan Tuan Tan? Dia ingin membicarakan proyek baru di Bandung. Wow, bagus sekali. Ya, Tapi kamu itu harus ingat satu hal, Rehan. Kalau kaum laki-laki bertemu dengan klien bisnisnya, sebaiknya jangan pernah melibatkan istri. tapi dia sendiri yang ingin bertemu dengan Najwa. Tadi dia sendiri yang mengatakannya. Itu tidak boleh terjadi. Rehan tidak boleh membawa Najwa ke Bandung. Dengar, Rehan. Kalau kamu membawa Najwa bertemu dengan klien bisnis kamu nanti bisa ilfeel. Terus mungkin dia tidak akan mau meneruskan pekerjaannya dengan kamu. Pokoknya kamu harus mendengarkan Ibu Rehan. Kamu, Ibu larang untuk membawa Najwa ke Bandung. Dan ini juga untuk kebaikan kalian berdua kan?
Aku tahu kenapa ibu melarangku membawa Najwa. Ibu tidak mau aku bermesraan dengan Najwa dan menghabiskan malam berduaan di kamar hotel. Padahal ini adalah kesempatan untukku dan Najwa untuk bisa berdua saja. Dokter mana sih mereka kok lama banget? Tau gitu aku ikut aja tadi. Gion, ikut Mami. Mau ngapain, Wei? Mami mau kamu berbaring di sini. Terlentang. Tidur. Aku kan nggak ngantuk. Sekarang Mami mau kamu rileks. Lupakan semua tentang Aldi, Anita, atau bayi itu. Ya, Mami nggak mau kamu kena stroke. Karena kalau kamu kena stroke, semua rencana kita bisa berantakan. Ya? Gimana? Udah rileks? Udah, Mi. Senyum dulu. Iya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, kayaknya lagi happy banget berdua. Ada apa ini? Kami memang sedang sangat bahagia, Aldi. Karena sebentar lagi rumah ini akan ramai sekali dengan bayi. Mami udah gak sabar ingin menggendong cucu. Iya, aku juga. Aku sekarang lagi bahagia banget. Aku juga udah gak sabar. Nantinya aku akan dipanggil Papa. Dan aku akan memiliki banyak ponakan-ponakan yang lucu. Oh iya, lucu, aku lupa. Kamu menyukai anak-anak kan? Kalau gitu, aku antar Neta ke kamar ya. Ya, Aldi. Hanya menunggu beberapa bulan saja untuk membuat kamu menangisi kebodohan kamu ini. Cukup beberapa bulan saja. Aku akan memberi kamu kesempatan untuk menjadi seorang ayah yang baik buat anak itu. Tapi setelah dia lahir, akulah yang akan menjadi ayah biologis untuk dia. Bukan kamu, Aldi. Anita, sekarang aku baru yakin. Ternyata kamu benar-benar mencintai aku. Tapi Aldi, kok aku belum yakin ya kalau dalam hati kecil kamu udah terima aku sebagai istri kamu. Maksud kamu? Kamu masih cinta sama Najwa. Aku tahu, aku udah banyak nyakitin kamu. Ingin sekali rasanya sekarang aku membuka lembaran baru. Dan menyusun masa depan rumah tangga kita. Tapi apa? aku cuma mohon sama kamu. Jangan lagi menyinggung nama Najwa. Biarlah ini menjadi rahasia terbesar antara Tuhan dan aku. Kamu pikir aku bodoh, Ali? Jawaban kamu sudah membuat aku yakin bahwa kamu masih mencintai Najwa. Sayangnya Najwa hanya mencintai Rehan. Itu yang membuat kamu harus mundur dan terpaksa milih aku sebagai pelampiasan kamu karena kamu kecewa sama Najwa. Kamu munafik, Ali. Kenapa kamu diam? Aku cuma ngerasa kamu gak cinta sama aku, tapi kamu cuma terpaksa terima aku karena kamu gak punya siapa-siapa untuk dicintai. Dan aku juga ngerasa aku cuma pelampiasan kamu gara-gara kamu sakit hati sama Najwa. Apa yang kamu omongin, semuanya benar. Aku gak mungkin memungkiri semua itu. Dan aku tahu, aku bukan sosok laki-laki yang sempurna di mata kamu. Aku sudah sebegitu banyak menyakiti kamu.
Tapi paling tidak sekarang, aku mau bertobat. Aku mau menyesali semua apa yang sudah aku lakukan sama kamu. Itu aja yang ingin aku bilang. Terus jaminannya apa kalau kamu udah bertobat? Kamu gak perlu jaminan apa-apa. Aku menerima semuanya. Bahkan anak yang kamu kandung, terlepas siapapun ayahnya, aku akan tetap menjaganya. Aku anggap sebagai anak aku sendiri. Maksud kamu akan mengakui anak ini tanpa peduli siapa papanya? Dan aku janji, aku tidak akan melakukan tes DNA lagi. Kamu yakin? Anita, sekali lagi, aku cuma mau minta maaf dari kamu. Aku akan menjadi ayah dari anak ini. Apapun resikonya, apapun kondisinya. Tapi aku mohon, tolong kamu lupakan semua masa lalu. Semua perbuatan buruk aku sama kamu. Pasti. Makasih banyak ya. Aku cinta sama kamu. Ini aku mau. Lagi pula tes DNA itu nggak akan pernah terjadi karena sebelum anak ini lahir, aku akan pergi sama Dion. Dan kamu bakal sendirian meratapi kehancuran kamu, Ali. Dion, Mami mau kamu berpikir cerdas dan jangan gegabah dalam melakukan sebuah tindakan. Mami jangan maksanya kehendak Mami. Tolong berikan aku kebebasan untuk menentukan nasib aku sendiri. Dion, Mami mau kasih kamu dua pilihan. Kamu tinggal pilih mau yang mana. Pilihan apa? Kamu punya anak dari Anita. Seorang perempuan licik, gak bisa dipercaya, dan statusnya istri orang. Atau kamu mau punya anak dari seorang wanita yang soleha dan kaya raya. Kamu pilih yang mana? Tentu aja aku pilih pilihan yang kedua. Ternyata kamu masih tetap jadi anak Mami yang pintar. Tapi maksud pertanyaan Mami itu apa? Di zaman sekarang ini mana ada wanita soleha dan kaya raya? Itu cuma ada di mimpi, Mi. Tidak, Dion. Itu bukan cuma ada di mimpi. Itu kenyataan. Wanita itu adalah pemilik asli rumah ini dan seluruh aset kekayaan Aldi. Maksud Mami, Najwa? Betul sekali. Najwa itu cantik, pintar, soleha, dan kaya raya. Tinggal sekarang kamu mengetes kepintaran kamu untuk merayu Najwa. Enggak. Enggak mungkin, Mi. Aku nggak mungkin mau deketin Najwa. Najwa tuh cinta matinya Rehan, begitu juga sebaliknya. Terus, kamu mau menyerah begitu aja? Mami sadar dong, Mi. Mami jangan bermimpi bisa menjodohkan aku dan juga Najwa. Dia adalah cinta sejatinya Rehan. Dia nggak mungkin suka sama aku. Kata siapa, Dion? Najwa itu belum tahu siapa kamu. Anak Mami yang cakep, ganteng, licik, tapi cerdas. Dan kamu punya potensi untuk membuat semua wanita tergila-gila sama kamu. Kamu sudah buktikan kan selama ini? Tergila-gila. Tapi bukan wanita seperti Najwa. Kamu jangan merendahkan diri kamu sendiri, Dion. Coba kamu bayangkan, kalau kamu berhasil membuat Rehan dan Najwa berpisah.
Aldi akan sangat kecewa dan akan hancur. Oke. Aku akan melakukannya. Asal itu bisa menghancurkan Aldi. Dion, sekarang kamu bayangkan. Kamu bisa dapat anak dari Anita dan kamu juga bisa mendapatkan Najwa. Kamu bayangkan, pasti Aldi akan sangat sedih, hancur. Dan tidak lama lagi, dia akan jadi gila. Oke. Aku akan melakukannya. Tapi gimana caranya untuk mendekati Najwa? Ibu Priyanka telepon Mami. Dan dia bilang bahwa Priti sedang sekarat di rumah sakit. Kamu tahu kan bagaimana rasa cinta Priti pada Rehan? Cinta mati. Dan Ibu Priyanka akan mendesak Rehan untuk menikahi Priti. Dan pada saat itu, Najwa akan sangat sedih. Perasaannya akan sangat terombang-ambing. Kamu pergunakan kesempatan itu untuk memisahkan Rehan dan Najwa. Dan kamu bisa masuk untuk mendekatkan diri kamu sama Najwa. Bu Hasna. Waalaikumsalam, Nak. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Loh, Nak Dion, siapa yang sakit? Apa teman atau apa dirawat di rumah sakit ini juga? Oh, enggak. Aku sengaja datang kemari mau mengucapkan rasa simpati aku ke Najwa dan juga Rehan. Biarpun aku nggak mengenal Priti, tapi Priti adalah bagian dari Rehan. Dan Rehan adalah sahabat aku. Ya, itu bagus, Nak. Terima kasih atas simpati kamu. Najwa di mana ya? Kok aku nggak melihat dia? Najwa ada di ruangan ICU lagi nungguin Priti. Boleh aku ketemu sama dia? Ya, silakan tuh di situ ruangan. Misi ya. Assalamualaikum, Najwa. Waalaikumsalam. Dion. Najwa. Astagfirullahaladzim. Maaf. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Aku turut prihatin atas musibah yang menimpa Priti. Aku udah mendengar semuanya dari Ibu Priyanka. Malang sekali nasibnya. Terima kasih, Dion. Kamu sudah meluangkan waktu kamu untuk menjenguk Priti. Andai aja ada wanita secantik ini yang mencintai aku pasti akan mencintainya seumur hidup aku. Iya. Priti memanglah perempuan yang sangat cantik dan juga baik. Tapi sayangnya, dia nggak menyayangi dirinya sendiri. Walaupun cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi sebagai seorang laki-laki, aku mengerti dengan pilihan Rehan. Apa maksud kamu, Dion? Dia nggak salah milih. Dia udah mendapatkan sebutir berlian. Mana mau dia memikirkan mutiara, kilauannya aja berbeda. Ya kan? Aku sama sekali nggak mengerti apa yang mau kamu katakan. Maafin aku, Najwa. Ini cuma spontanitas aku aja. Maksudnya? Kamu dan Priti sama-sama gadis yang baik dan cantik. Cuman hati yang bersih lah yang bisa menilai siapa yang lebih baik di antara kalian. Dion, pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu semua dalam keadaan baik. Dan sudah menjadi fitrah manusia untuk berbuat baik. Terus kenapa masih ada aja perempuan sejahat Priti? Aku yakin itu karena keadaan. Priti bisa berbuat seperti ini. Itu karena dia memiliki kepentingan untuk merebut hatinya Rehan. Karena dia sangat mencintai Rehan. Maksudnya? Aku yakin
Semua manusia itu sebenarnya memiliki hati yang baik. Tapi terkadang keadaanlah dan kepentinganlah yang membuat mereka menjadi jahat dan membuat mereka menjadi salah langkah. Kamu benar, Najwa. Jika aku diminta untuk doain Priti, aku nggak mau. Aku lebih memilih untuk mendoakan dia supaya dia lepas dari semua penderitaannya. Supaya dia bisa meninggal dengan tenang. Astagfirullahaladzim. Dion, kenapa kamu bicara seperti itu? Ngapain aku doain dia? Ntar ujung-ujungnya dia kebunuh diri lagi. Kamu harus sadar, Najwa. Selama kamu masih sama Rehan, dia akan tetap seperti ini terus. Ya Allah, apakah benar yang dikatakan Dion? Semua yang dialami Priti gak akan pernah terjadi kalau aku gak muncul dalam kehidupan Rehan. Sepertinya kata-kata aku berhasil mempermainkan perasaan Najwa. Ya Allah, berikanlah kesabaran dan kekuatan buat anakku Naswa, ya Allah. Lindungilah anakku. Assalamualaikum, Bu. Kenapa, Bu? Ibu menangis? Enggak, Nak. Biasa ibu ngantuk terus ibu nguap ya. Ini keluar air mata. Oh, aku pikir... Gimana, kamu udah mengantar ibu kamu? Ya, alhamdulillah sudah. Ibu sudah makan? Kalau belum, biar aku belikan. Aduh, Nah Rehan. Kamu tuh begitu perhatian sekali sama ibu. Pasti Bunda Priyanka bangga ya mempunyai anak baik seperti kamu. Sayangnya ibuku tidak berpikir begitu. Aku ingin sekali membuat ibuku bangga. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ibuku menolak Najwa menjadi menantunya. Dan itu membuatku sangat sedih. Nak Rehan, kenapa? Tidak apa-apa. Oh ya, Najwa mana? Ada di dalam. Lagi sama Dion. Dion? Untuk apa Dion kemari? Ini tidak pernah terjadi. Jangan-jangan Aldi punya rencana buruk dan dia menyuruh Dion memata-matai aku. Tapi tidak. Itu tidak mungkin. Aldi dan aku sudah saling memaafkan. Astagfirullahaladzim. Maafkan atas prasangka burukku ini, ya Allah. Memangnya kenapa, Nak? Kok kamu kelihatannya cemas begitu? Bukan, aku cuma merasa kaget karena biasanya Dion tidak perhatian begini. Rehan, Iya? kamu udah datang. Sorry ya kalau aku nggak kasih tau ke kamu. Kalau aku mau kemari. Tidak apa-apa. Aku malah berterima kasih karena kamu juga perhatian pada Priti dan juga perhatian pada kami. Kita sesama muslim kan harus saling peduli. Kita semua saudara. Boleh nggak kalau aku mau tanya sesuatu sama kamu? Cuma untuk bertanya tidak usah minta izin. Katakan ada apa? Sebenarnya aku iri sama kamu, Rehan. Aku sama sekali nggak punya orang yang mencintai aku. Tapi kamu punya dua orang yang mencintai kamu. Kamu punya istri kamu yang sangat mencintai kamu. Dan juga Priti. Yang rela mengorbankan nyawanya demi kamu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Andai aja aku jadi kamu. Aku pasti nggak akan menyanyiakan orang yang rela mengorbankan nyawanya buat aku. Aku pasti akan langsung menikahinya. Apalagi Priti itu mantan tunangan kamu kan? Dion, bagiku ini tidak enak didengar. Maksudmu apa? Aku cuma mau bandingkan antara kamu dan juga aku. Jelas kita berbeda. Jangan kamu bandingkan kamu dan aku. Itu tidak bisa. Kamu benar, Rehan. Kita boleh mengenal banyak perempuan. Tapi hanya boleh mencintai satu perempuan. Dan perempuan itu harus seperti Najwa. Yang soleha seperti dia. Maaf ya, aku nggak bermaksud untuk menyinggung kamu. Aku juga nggak ada niat untuk merebut Najwa dari kamu. Nggak seperti Aldi. Ya udah, aku kira itu aja. Makasih, aku permisi dulu. Bravo, bravo, bravo.
Kamu memang anak mami yang paling pintar. Mami tenang aja. Aku ingin lihat gimana reaksi Aldi ketika dia tahu suatu hari nanti Najwa jatuh cinta sama aku. Priti, cepatlah kamu bangun, Priti. Melihat kamu seperti ini semakin membuat aku merasa bersalah. Aku benar-benar gak tahan ngelihat kamu kayak gini, Priti. Aku yakin Rehan juga merasakan hal yang sama. Aku dan Rehan sama-sama ngerasa bersalah. Karena kami telah membuat kamu menjadi seperti ini. Jangan, Rehan. Kamu tidak boleh menyentuh Najwa. Ibu tidak sudi. Ibu tidak sudi kamu bermesraan di depan Priti. Saya barusan bermimpi penyataan sih. Jangan-jangan mereka... Ada apa Bunda Priyanka nelpon malam-malam? Assalamualaikum Bunda. Najwa, Rehan mana? Kalian sedang ngapain di sana? Bunda, Rehan sekarang sedang keluar. Rehan keluar? Kamu nggak bohong? Kamu yakin? Iya Bunda, aku yakin. Memangnya ada apa Bunda malam-malam Bunda nelpon? Kamu jangan macem-macem ya di sana Najwa. Jangan bikin ibu malu. Apa maksud Bunda? Kamu sengaja kan menutupi Priti dengan bantal supaya kamu bisa bermesraan dengan Rehan, iya kan? Astagfirullahaladzim Bunda, kami nggak mungkin berbuat seperti itu. Apalagi ini kan juga tempat umum. Alasan Najwa, kamu itu kan selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Kamu pasti akan senang sekali kalau Priti sampai meninggal. Karena Priti adalah sayangan terbesar kamu dalam memperebutkan Rehan, iya kan? Udah deh, ngaku aja sama ibu. Hal itu nggak mungkin terjadi Bunda. Bunda tenang saja, kami nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Ibu sama sekali tidak percaya sama kamu Najwa. Bunda, kalau Bunda nggak percaya sama aku, Bunda kan bisa percaya sama Rehan. Apa mungkin Rehan berbuat seperti itu Bunda? Ya sudah, ingat ya Najwa, kalian tidak boleh berbuat yang aneh-aneh di sana. Jangan sampai kalian berdua bikin malu ibu. Iya Bunda. Assalamualaikum. Aduh, kenapa ya? Saya begitu mengkhawatirkan mereka. Jangan-jangan mereka telah berbuat. Jangan-jangan mereka sedang berbuat yang aneh-aneh di sana. Ini tidak boleh sampai terjadi. Kelihatannya saya harus pergi ke rumah sakit untuk mengawasi mereka berdua. Kenapa ya Bunda Priyanka tadi nelpon? Masa sih hanya untuk bertanya aku sama Rehan sedang apa? Sepertinya... Najwa, Ibu? ini ibu baru beli makanan untuk kamu sama Rehan. Makasih ya Bu. Ibu lihat Rehan ada di mana nggak? Tadi ke musola, kayaknya mau sholat tahajud deh. Alhamdulillah. Yuk sekarang kamu makan dulu yuk. Karena dari maghrib tadi kan kamu belum makan, cuman baru air putih aja. Yuk. Sebenarnya semenjak Priti mengalami kecelakaan, aku benar-benar kehilangan nafsu makan, Bu. Tapi karena Ibu udah membelikan aku makanan, aku pasti akan makan makanannya. Tapi aku mau nunggu Rehan dulu supaya aku bisa makan barengan sama Rehan. Udah, alhamdulillah. Kamu memang istri yang soleh, Kak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah Engkau yang maha mendengar. Dengarkanlah permohonan hamba-Mu ini ya Allah.
Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam nasib setiap makhluk ciptaanmu di dunia ini. Hanya kepadamu lah hamba ini mengajukan permohonan. Tiada kekuatan dan kuasaan hambamu ini, ya Allah, untuk berbuat sesuatu tanpa restumu, ya Allah. Ya Allah, hanya Kaulah satu-satunya pembimbing kami yang bisa menentukan pilihan yang harus kami lakukan. Ya Allah, bantulah aku. Bantulah aku menghadapi situasi yang berat ini, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Berikan Priti kesembuhan. Karena hanya Kaulah yang bisa menyembuhkan. Hambamu ini tidak akan pernah memaafkan diri sendiri kalau sesuatu yang buruk terjadi pada Priti. Ya Allah, bantulah aku menghadapi ini. Dan juga semoga istri hamba Najwa tidak merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Priti. Karena akulah Priti jadi mengalami situasi yang sangat tidak mengenakan seperti sekarang, ya Allah. Tolong agar Najwa bisa tenang hatinya. Aku memohon, tunjukkanlah kenyataan yang benar. Tunjukkan yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Bantu kami melalui semua ini. Karena hanya Engkaulah yang bisa melakukannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku kasihan pada suamiku. Ternyata Rehan betul-betul terpukul atas musibah yang menimpa Priti. Aku tahu, Rehan pasti dihantui perasaan bersalah. Jika sampai Priti meninggal, ya Allah, aku mohon selamatkanlah Priti. Najwa, Ibu, sedang apa kalian di sini? Rehan, kamu udah kembali. Kita sahur yuk. Aku udah lapar banget. Tadi aku udah nungguin kamu. Najwa, ini terlalu awal. Nggak apa-apa nak Rehan. Kalian kan tadi waktu buka belum makan. Ayo makan dulu tuh, Ibu bawa makan untuk kalian berdua. Ya Baik. udah makan dulu ya. Terima kasih, Bu. Wow, mangga ya? Kamu tahu aku suka sekali mangga. Tentu aja aku tahu suami aku kan memang suka banget makan mangga. Makanya aku tadi minta bawain ibu supaya bawain mangga. Oke, berikan aku sepotong. Mungkin 2 atau 3, mungkin 5, ya? Enak gak? Kan? Akhirnya aku bisa buat kamu tersenyum. Kamu tahu, aku selalu ingin membuatmu bahagia. Tapi, ya... Aku selalu ingin membuatmu bahagia, tapi selalu saja ada halangannya. Aku tidak mengerti, kenapa sulit sekali ya membuatmu bahagia? Apa untuk itu sesuatu yang sulit? Rehan, kita harus yakin kebahagiaan itu pasti akan datang. Cuma kita harus nunggu waktu yang tepat. Karena aku percaya Allah gak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuan umatnya. Kamu memang luar biasa untukku. Kamu selalu berpikir positif tentang apa saja. Itu pengaruh yang bagus untukku. Dan kamu tahu, mulai sekarang aku akan menyerahkan semuanya hanya pada Allah. Ya, aku yakin semuanya sudah diatur olehnya. Dan ya, kita tinggal berusaha. Ayo. Gimana? Udah selesai makan sahurnya? Nak Rehan,
Ibu lihat kamu tuh kelihatannya lelah sekali. Lebih baik kalian berdua istirahat aja pulang di rumah ya. Ibu yakin? Iya, udah Naswa sama Rehan pulang aja. Ikuti saran ibu. Biar ibu yang jaga di sini, jagain Priti. Nanti kalian jadi ikut jatuh sakit malahan, ya? Baik, kami pulang. Tapi kami akan segera kembali ke sini supaya kita bisa gantian berjaga. Oke. Ini aku taruh sini buat ibu ya. Hati-hati sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Kita pulang naik taksi saja ya. Ini sudah malam, aku tidak mau kamu masuk angin karena naik motor. Ya? Ayo. Bu Hasnah. Lagi ngapain kamu di sini? Lagi nungguin Priti. Kamu yang nungguin Priti? Apa urusan kamu sama Priti? Rehan dan Najwa di mana? Mereka sedang keluar. Bohong kamu. Pasti kamu bersekongkol dengan Najwa untuk menipu saya. Masya Allah, Bu Priyanka, kenapa sih bicara seperti itu? Saya bicara apa adanya kok. Ya, mereka memang sudah pulang. Saya tidak percaya. Saya ini baru saja dari rumah. Dan Rehan sama Najwa belum pulang. Benar dugaan saya. Pasti Rehan dan Najwa sedang bermesraan di dalam sana. Di samping Priti yang sedang koma. Memalukan. Seperti tidak ada tempat lain saja. Bu Priyanka, tunggu. Rehan, Najwa, kalian sembunyi di mana? Ayo, keluar! Rehan, ayo keluar. Tingkah laku kalian ini sangat memalukan. Bagaimana kalau sampai nanti Priti tahu tingkah laku kalian? Ibu, saya kan sudah bilang, Bu, mereka sudah pulang, gak ada di sini. Tolong dong, jangan buat keributan di sini, Bu. Tolong. Kasihan dong Priti, lihat Bu lagi tergeletak. Masa Ibu seperti ini sih? Ya Tuhan, Priti sayang, Priti sayang bangun, bangun. Ya Allah, tolong sadarkanlah Priti ya Allah. Seharusnya bukan Najwa yang menjaga kamu. Kamu pasti tidak akan senang kalau kamu tahu kamu dijaga oleh Najwa. Mulai besok, ibu yang akan menjaga kamu. Tidak boleh orang lain, apalagi ibunya Najwa yang sok alim itu. Terus kalau Rehan dan Najwa tidak ada di sini, di mana mereka? Ibu, saya udah bilang berkali-kali kan, Naswa sama Rehan tuh pulang ke rumah saya yang minta supaya mereka istirahat, Bu. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Saya udah bilang kok. Aduh gawat, kalau mereka pulang, di rumah tidak ada orang. Mereka berdua bisa melakukan hal yang... Gawat, mereka tidak boleh sampai bermesraan. Masya Allah, Bu. Ingat, Bu. Rehan sama Naswa itu sudah suami istri. Jadi sah-sah saja kalau mereka mau bermesraan. Tidak, saya tidak sudi kalau Najwa sampai hamil